Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di podcast perdana kita, yaitu di podcast dengan tema Biru Maper atau Bincang Seru MA Pertanian Kota Madiun. Nah, di podcast pertama kali ini saya akan ditemani dengan siswa dan siswi dari MA Pertanian Kota Madiun. Nah, perkenalkan dulu ya dengan saya adalah Ibu Sari Ayu Nintias. Dan dari siswa dan siswi MA Pertanian ditemani oleh satu Mbak Imelda, ada Mbak Alvin, halo guys, dan yang ketiga ada si cowok ganteng kita yaitu Mas Adit. Hey semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat. Oke, Sari juga sehat, alhamdulillah. Nah, di podcast pertama kita ini kita akan membahas mengenai peringatan Hari Guru di tanggal 25 November. Nah, di sini nanti saya akan mencoba untuk mengorek informasi mengenai apa sih guru itu, gimana sih pentingnya Hari Guru itu buat kalian semua. Karena setahu saya, guru itu merupakan seorang yang memiliki julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, di sini saya akan mencoba mengorek informasi. Nanti kalian yang akan mengutarakan semua pendapat, aspirasi kalian di podcast kita hari ini. Oke, siap? Are you ready? Ready, sip. Nah, hari ini saya akan memulai pertanyaan dengan siapa dulu ya kira-kira? Mbak Imel. Oke, Mbak Imel dulu, boleh. Mbak Imel, saya mau bertanya gini. Gimana sih pandangan kalian tentang sosok seorang guru? Kalau menurut saya tuh, guru itu membimbing seorang murid di sekolah dengan tujuan agar murid tersebut bisa mendapatkan kesuksesan dan kemudian di masa depan di berbagai aspek. Oke. Nah, untuk Mbak Imel ini berarti dengan jawaban di berbagai aspek itu berarti sudah memikirkan jangka panjang. Berarti nanti dia diarahkan untuk kuliah atau diarahkan untuk di perguruan tinggi dan juga di tempat kerja. Oke. Nah, kalau Mbak Afrin sendiri gimana sih sosok dari seorang guru itu? Ya, menurut saya guru adalah seseorang yang berada di garis paling depan dalam dunia pendidikan. Beliau sesosok yang selalu diingat sepanjang masa. Beliau juga seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk bisa mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Nah, menarik sekali. Sekarang yang mau saya tanyakan, penting nggak sih kita itu memperingati Hari Guru di tanggal 25 November itu? Penting banget sih, Bu. Kenapa kok penting? Karena kan seorang guru itu kan nggak membela sebuah negara, kita nggak berperang langsung. Kita hanya bekerja di ruang lingkup sekolahan saja. Tidak memegang senjata, tidak langsung berhubungan dengan aparatur sipil ataupun dengan benda-benda yang militer-militer. Kenapa kita kok berperan penting juga dan harus diperingati? Kenapa? Karena itu kesempatan untuk merenungkan serta menghargai para jasa-jasa guru yang sudah mengajarkan, membagi ilmunya di sekolah buat murid-muridnya. Oke, ini Mas Adit gimana kok dari tadi hanya memandangi Mbak Imelda? Apakah mungkin, jawabannya Imelda kok termotivasi sekali ya? Apakah seperti itu ya mungkin? Mungkin Mas Adit punya gambaran lain atau jawaban lain? Yuk, silakan ya. Hari Guru tadi ya. Kenapa kita itu harus mengadakan peringatan di Hari Guru? Karena Hari Guru itu merupakan sebuah hari khusus untuk guru yang dimana di hari itu adalah hari penghormatan kepada guru kita yang telah mendidik kita, yang dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Oke juga jawabannya Mas Adit ya, ternyata kalian sudah berpikiran dewasa semua nih. Nah sekarang menurut kalian ya, saya mau tanya, gimana sih pandangan kalian di era sekarang seorang siswa ke gurunya? Mungkin Mbak Alvin mau berbicara terlebih dahulu, mau berbincang terlebih dahulu, silakan. Ya, mungkin pandangan saya
itu adabnya kurang ya Bu, etikanya gitu. Itu untuk guru atau untuk anaknya? Ya untuk siswanya. Oh, untuk siswanya. Oke. Jadi siswa itu adabnya kurang ya. Terus harus bagaimana itu? Ya, jadi kita tuh emang di masa-masa sekarang itu kan emang adabnya menurun kan Bu seiring perkembangan zaman. Iya, benar. Jadi kita tuh emang harus menghormati guru. Iya, betul sekali. Dan dan etika yang berkurang itu karena adanya beberapa faktor, terutama adanya gadget. Terus mungkin ada lagi yang lain, apa ya? Dan seharusnya bagaimana berarti? Seharusnya murid itu lebih menghormati guru. Menghormati itu bukan yang harus menghormati banget kayak gimana ya Bu ya, kayak Mungkin harus nunduk-nunduk itu gitu ya. Cuman ya enggak Terus harus gitu. gimana? Ya, semisal dari contoh-contoh kecil kalau di kelas lebih memperhatikan lagi lah kalau waktu guru menerangkan di kelas gitu. Terus kayak waktu guru lewat terus murid lewat sebaiknya menyapa gitu, bertegur sapa gitu kan. Tapi kan beda ya Bu ya. Murid sekarang sama murid zaman dahulu. Lebih bedanya kalau murid dulu itu sering bukan sering suka gitu bertegur sapa dengan guru, beda dengan murid sekarang yang jauh tidak mau bertegur sapa dengan guru. Iya, benar sekali. Memang itu fenomena yang seperti sekarang ini ya. Iya. Karena memang adanya perkembangan dari teknologi, maka membuat siswa itu menjadi meniru gaya kebarat-baratan. Mereka jarang sekali melakukan komunikasi dengan orang-orang terutama yang sudah di atas mereka untuk usianya. Ya, benar-benar sip. Oke. Nah, pertanyaan saya, sekarang ini kan kalian sering nonton televisi, sering nonton berita di radio, HP. Lah, gini, sekarang itu banyak sekali kasus yang viral, terutama kasus mengenai permasalahan guru, di mana guru itu sekarang banyak sekali dilaporkan oleh orang tua murid karena apa? Mungkin dia berkata dengan intonasi yang agak tinggi atau mungkin mencubit manja kayak gini itu sudah dimasukkan dalam sel loh sama seorang wali muridnya. Nah, menurut kalian dengan yang seperti itu gimana sih kira-kira? Apakah itu logis atau tidak ya? Kan kalian sebagai seorang siswa yang mungkin kan ketika ada sesuatu bercerita dengan orang tuanya, itu gimana menurut kalian dengan fenomena yang seperti ini? Kalau menurut saya itu tidak logis. Tidak logis, kenapa? Ya karena kan guru itu mencubit, mengasih tahu dengan tegas ya istilahnya. Kan itu kan demi kebaikan murid tersebut juga. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali mungkin di luar sana ada anak-anak yang tidak terima kalau mereka itu dicubit. Itu seperti apa? Lah, mungkin apakah benar guru itu mencubit sampai mungkin memar ataupun bernada tinggi sampai mungkin anak itu merasa tersakiti? Itu ada nggak sih perkataan seorang guru yang seperti itu? Nggak sampai kalau menurut saya. Nggak sampai ya? Sampai. Cuma anaknya itu yang itu kurang mengerti, kurang pemikirannya kurang luas paling. Nah terus dibentak sedikit langsung marah, kan kurangnya kesadaran akan pentingnya adab atau pembelajaran gitu. Jadi kan kalau zaman sekarang ya, atau mungkin dari rumah dia sudah punya problem, akhirnya di sekolahan ketemu dengan guru karena dia ada masalah sedikit, akhirnya gurunya juga ikut bernada atau intonasi yang tinggi. Tetapi pada intinya, apakah kita itu kalau istilahnya mencubit dengan kata yang halus atau kita berintonasi tinggi, apakah itu melukai kalian? Oh, kalau bagi saya sih enggak sih. Enggak. Karena Ya. Sebuah kalau ditegur apa gitu, saya tuh kayak oh jadi ini toh salahku yang sebelah sini. betul. Jadi kayak saya tuh kayak merasa diingatkan gitu. Padahal saya suka kayak gitu. Nah, kayak betul. Nah, seharusnya sebagai seorang orang tua yang bijak, setelah seorang anak itu bercerita atau mungkin sharing dengan orang tua bahwasanya di sekolahan terjadi Bu, tadi di sekolah saya diginikan sama guru lah. Itu sebagai seorang orang tua yang bijak itu seharusnya bagaimana? Mungkin Mbak Alvin mau mengatakan bagaimana? Sebagai orang tua yang bijak, seenggaknya ketika anak itu laporan,
mengenai kegiatan guru di sekolahan? Ya, mengenai permasalahan di sekolah, Hah? orang tua itu nggak menelan mentah-mentah apa omongan anak tersebut. Terus Jadi, harusnya lebih menggali informasi gitu loh Bu, apa yang emang bener anak aku kayak gini gitu. sih. Oke. Nah, jadi kita harus cross check ya di kedua belah pihak ya, Mas Adit ya. antara Jadi murid sama guru. jadi antara murid dan guru, dan sekolah-sekolah itu kan juga punya yang namanya CCTV. Jadi kan kita juga bisa meng-cross check meskipun tidak langsung dengan face to face, kita bisa langsung melihat dari rekaman CCTV supaya tidak timbul miskomunikasi. Oke, bagus sekali. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ini bukan sebagai wujud terima kasih ya, mungkin sebagai wujud penghargaan yang paling simpel dan yang paling sederhana. Yang ingin saya tanyakan adalah begini, apa sih pesan dan masukan yang kamu berikan untuk guru-guru khususnya yang ada di MA Pertanian? Bagaimana? Mau siapa dulu yang menjawab nih? Mungkin Mbak Afin dulu deh. Mbak Afin ya, silakan Mbak Afin yang menjawab dulu deh. Ya, pesan saya bagi guru MA Pertanian, terima kasih telah mengajar saya dengan penuh kesabaran, kebaikan, dan pengertian yang telah membantu saya tumbuh dan sukses dengan cara yang tidak saya duga. Itu ya, jadi jawaban dari Mbak Afin seperti itu. Nah, mungkin dari jawaban Mbak Afin tadi ada yang mau nambahi. Mungkin Mas Adit nih sebagai ketua APIKU bagaimana? Atau apa yang mau dikatakan? Ini kan sudah kelas 12. Mungkin kan nanti juga punya pesan dan juga ucapan untuk Bapak dan Ibu guru di sekolahan. Gimana Mas Adit? Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada guru MA Pertanian yang telah membimbing saya dan teman-teman saya tanpa rasa lelah, dan yang telah mengajarkan kita cara menghafal, mengingat, bukan untuk melupakan. Betul. Dan kata terakhir dari saya, terima kasih. Iya. Dan kapanpun dan dimanapun kalian adalah tetap guru-guru saya. Oke. Bagus. Bagus banget ya Mbak Afin ya. Oke. Mungkin Mbak Imel mau menambahin nggak? Ya, silakan kalau mau menambahin Mbak Imel dah. Ya, buat Bapak Ibu guru di MA Pertanian, terima kasih telah mendidik kami. Jangan menyerah dan lelah mendidik saya dan teman-teman. Tetap menjadi guru kami yang baik dan yang menyenangkan. Maafkan kami jika kami mempunyai salah yang sengaja atau tidak disengaja. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu guru akan menjadi imbalan yang setimpal dari jasa-jasa yang para beliau-beliau berikan kepada saya dan teman-teman. Oke, ini bisa jadi terharu loh karena apa? Kalau kalian mengucapkan hal-hal seperti itu. Nah, Bu Sari sendiri di sini juga mewakili dari pihak guru. Bu Sari juga mau mengatakan terima kasih banyak atas semua penghargaan, atas semua motivasi, atas semua masukan dan ucapan-ucapan yang positif yang kalian berikan ke Bapak Ibu guru terutama di MA Pertanian. Semoga dengan ucapan motivasi dari kalian itu bisa membangkitkan semangat kami lagi untuk mendidik kalian, mengarahkan kalian, dan untuk memotivasi kalian di kehidupan yang selanjutnya. Dan semoga kalian nanti menjadi siswa dan siswi yang selalu memiliki keberuntungan, yang sukses di dunia luar nantinya. Serta Bapak Ibu guru juga mengucapkan mohon maaf apabila mungkin di momen Hari Guru ini mungkin ada beberapa kata kasar ataupun mungkin kita pernah terjadi perselisihan ketika KBM. Nah, itu semua terjadi karena memang kita ingin mengadakan yang terbaik bagi siswa dan siswi kita dan juga untuk kemajuan dari sekolah kita sendiri. Oke. Mungkin untuk podcast kita hari ini di Biru Maper saya akhiri ya. Oke. Dan tentunya kita akan kembali di podcast kita selanjutnya di tema-tema yang selanjutnya. Nah, dari sahabat Biru Maper, Bintang Seru MA Pertanian, kita mengucapkan selamat siang dan juga salam untuk teman-teman semua. Oke, dadah. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya ya. Simak selanjutnya. Dadah.